Selat Hormuz. Kalau kamu ngisi bensin di motor atau mobil, atau naik pesawat, bisa jadi kamu udah bergantung hidup sama selat ini. Selat Hormuz ini udah jadi urat nadi perdagangan energi dunia sejak zaman nenek moyang kita belum kenal microwave. Letaknya di antara Iran dan Semenanjung Arab, diapit sama Oman dan Uni Emirat Arab. Dari zaman dulu sampai sekarang, siapapun yang pegang kendali atas selat ini punya potensi buat ngatur denyut nadi ekonomi dunia. Dan sekarang, situasinya makin panas. Iran yang berdiri tepat di satu sisi selat mulai ngegas setelah konflik dengan Israel dan sekutunya makin membara. Salah satu ancaman mereka yang bikin dunia was-was. Kalau keadaan makin parah, Selat Hormuz bakal ditutup. Emang kenapa kalau selat itu ditutup? Ya bayangin aja, ini jalur satu-satunya buat ekspor minyak dan gas dari negara-negara penghasil terbesar di dunia. Kalau selat itu ditutup, bukan cuma harga BBM yang naik, tapi juga perekonomian global bisa kejungkal. Makanya, kita bahas tuntas sekarang. Gimana sejarah, kepentingan, sampai ketegangan terbaru soal Selat Hormuz dan kenapa dia bisa jadi tombol merah yang bikin dunia ketar-ketir. Selat Hormuz udah jadi jalur pelayaran penting sejak abad pertengahan. Di masa lalu, dia jadi tempat persilangan kapal-kapal dagang dari Persia, Arab, India, hingga Eropa. Bahkan, pada masa Kesultanan Portugis, Selat Hormuz pernah dijadikan benteng laut penting buat mengontrol arus rempah dan emas dari Asia ke Eropa. Di abad modern, nilainya malah naik berkali-kali lipat. Kenapa? Karena minyak. Mulai dari awal abad ke-20, ketika negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, dan Irak menemukan ladang-ladang minyak raksasa, Selat Hormuz langsung jadi pintu utama ekspor energi dunia. Dan sampai hari ini, jalur sempit itu masih jadi satu-satunya jalan keluar utama buat minyak dan gas dari Teluk Persia. Gampangnya, kalau dunia adalah tubuh manusia, maka Selat Hormuz adalah jantung yang memompa energi ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang, jantung itu lagi terancam serangan. Ketegangan antara Iran dan Israel bukan cerita baru, tapi dalam beberapa bulan terakhir, eskalasinya naik drastis. Dari saling sindir di media internasional, jadi serangan siber, lalu berlanjut ke aksi militer terbuka. Ketika Israel melakukan serangan ke fasilitas nuklir Iran, Iran balas dengan retorika keras dan aksi di lapangan. Salah satu ancaman terberat yang diucapkan, kalau diserang terus, Iran bisa tutup Selat Hormuz sebagai bentuk perlawanan. Dan ini bukan ancaman kosong. Iran punya posisi geografis yang strategis banget untuk itu. Mereka punya kekuatan militer di darat, laut, dan udara di sekitar selat. Bahkan, beberapa pangkalan militer mereka berada persis di pinggir Selat Hormuz. Kalau mereka benar-benar menutup jalur itu, efeknya bisa langsung terasa ke seluruh dunia. Karena jalur ini bukan cuma penting, tapi krusial. Hampir semua ekspor energi dari negara-negara teluk yang jadi produsen utama minyak dunia lewat sini. Negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, sampai Uni Emirat Arab, semuanya bergantung pada Selat Hormuz buat ngirim minyak ke pelanggan mereka di Asia, Eropa, dan Amerika. Bahkan, sebagian besar energi yang dipakai di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, asalnya dari jalur ini. Kalau Selat Hormuz ditutup, berarti semua pengiriman minyak dan gas bakal terganggu. Bisa bayangin efek dominonya? Harga minyak naik, biaya transportasi naik, bahan pokok naik, dan akhirnya inflasi global bisa ke level yang bikin kepala negara pusing bareng-bareng. Yang bikin situasi ini makin krusial, Selat Hormuz bukan cuma jalur minyak, tapi juga jadi koridor dagang buat barang-barang penting lainnya. Makanan, bahan baku industri, sampai produk-produk elektronik. Ratusan kapal kontainer melintasi selat ini tiap minggu. Kalau jalurnya tertutup, pengiriman barang global juga bisa kena macet. Bukan cuma urusan energi, tapi semua lini perdagangan dunia bisa kena efeknya. Dan pastinya, yang paling duluan ngerasain adalah negara-negara berkembang yang sangat tergantung pada impor barang. Militer Iran
punya sistem rudal yang bisa menjangkau kapal di Selat Hormuz dari daratan. Jadi meskipun mereka nggak secara fisik menutup selat dengan kapal, mereka bisa bikin kapal-kapal asing takut lewat karena ancaman serangan rudal dari daratan. Beberapa negara Teluk sudah mulai cari jalur alternatif. Ada yang bangun pipa minyak lewat daratan ke arah Laut Merah atau Laut Arab. Tapi pembangunan ini mahal, lama, dan kapasitasnya belum sebanding dengan jalur lewat Selat Hormuz. Kalau Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, itu bisa memicu keterlibatan langsung dari negara-negara besar. Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, bahkan negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Apalagi kalau penutupan selat dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi global. Situasinya bisa meningkat dari konflik regional jadi konflik global. Dan di tengah kondisi dunia yang baru aja bangkit dari pandemi, tambah konflik global. No thanks. Mungkin kamu mikir, ini konflik jauh banget di Timur Tengah. Ngapain juga gue mikir soal Selat Hormuz? Nah, justru disitulah letak bahayanya. Karena dampaknya bisa langsung nyentuh kita di Indonesia, tanpa perlu nunggu perang mampir ke depan rumah. Gini ceritanya. Selat Hormuz itu bukan cuma urat nadi bagi negara-negara Arab dan Iran, tapi juga jalur utama pasokan minyak dan gas ke Asia, termasuk Indonesia. Sebagian besar ekspor energi dari kawasan Teluk dikirim lewat selat ini. Jadi kalau satu hari aja jalur ini benar-benar ditutup, pasokan energi langsung terganggu. Harga minyak global melonjak dan Indonesia yang masih tergantung pada impor BBM jadi dari negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab ya ikut kena imbasnya. Mau subsidi segede apapun, tekanan ke anggaran negara pasti membengkak. Dan efeknya nggak cuma dirasain waktu isi bensin di SPBU. Ketika BBM naik, biaya logistik juga ikut naik. Ongkos kirim barang jadi lebih mahal, harga bahan pokok pun ikut merangkak naik. Menurut BPS, komponen transportasi dan energi adalah penyumbang besar inflasi. Jadi kalau BBM naik gara-gara konflik di ujung dunia sana, rakyat kecil di sini bisa ikut pusing. Bawang jadi mahal, cabai ikutan naik, dan akhir bulan jadi makin tragis. Nggak cuman itu. Indonesia memang punya ladang minyak sendiri, tapi kapasitas kilangnya masih belum cukup. Kita masih impor minyak mentah dan BBM jadi. Ketergantungan kita ke kilang luar negeri itu masih tinggi. Jadi, kalau jalur pengiriman minyak lewat Hormuz terganggu, stok BBM di Indonesia juga bisa ikutan seret. Dan yang namanya kelangkaan, biasanya bikin harga naik gila-gilaan. Dan kalau kamu pikir ini cuma urusan energi, sayangnya enggak. Pemerintah harus tetap jaga harga supaya rakyat nggak ngamuk. Tapi di sisi lain, subsidi energi bisa bikin APBN jebol. Laporan dari Kemenko nunjukin bahwa saat harga minyak naik, anggaran subsidi langsung melonjak. Artinya, dana buat pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur bisa ketunda demi nutup subsidi BBM. Negara jadi kayak orang tua yang harus pilih, bayar uang sekolah anak atau bayar utang listrik bulan ini. Lebih parah lagi, fluktuasi harga minyak juga bisa bikin nilai tukar rupiah melemah. Kenapa? Karena buat impor energi, Indonesia perlu dolar. Kalau dolar makin dibutuhin, permintaannya naik, rupiah jadi tertekan. Efek dominonya, harga barang-barang impor naik, defisit dagang bisa melebar, dan investor asing pun mulai mikir 2 kali buat taruh uang di Indonesia. Bank Indonesia sendiri pernah bilang bahwa tekanan global dari sisi energi bisa berdampak langsung ke nilai tukar dan neraca transaksi berjalan kita. Dan kalau nilai tukar goyah, pasar saham juga biasanya ikut gonjang-ganjing. Investor global itu sensitif banget sama konflik geopolitik. Begitu ada ancaman serius di Timur Tengah, mereka buru-buru cabut duit dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dana keluar, IHSG bisa jatuh, dan nilai investasi bisa nyungsep. OJK dan BI juga pernah nulis di laporan resmi mereka bahwa geopolitik global punya dampak langsung ke arus modal dan sentimen pasar. Jadi intinya, meskipun kita tinggal ribuan kilometer dari Selat Hormuz, tapi hidup kita, dompet kita, bahkan nasi goreng abang-abang di depan rumah, semuanya bisa kena dampaknya.
Ini bukan cuma urusan minyak. Ini soal stabilitas global yang punya efek real ke negara kita. Makanya, jangan anggap remeh konflik yang kelihatannya jauh, karena efeknya bisa lebih dekat dari yang kita kira. Tapi, kalau itu terjadi, apakah kita semua siap? Komen di bawah.